Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Mistun Andriani, NPM 006, akan mempresentasikan tentang akhlak-akhlak yang disyariatkan dalam Islam. Pokok pembahasan yang akan kita pelajari, yang pertama ada akhlak dalam berpolitik, yang kedua akhlak dalam perdagangan, dan yang ketiga akhlak dalam berumah tangga. Akhlak dalam berpolitik. Akhlak yang disyariatkan oleh Islam dalam politik dan kenegaraan adalah: yang pertama, rakyat harus berakhlak baik kepada pemimpinnya, yaitu taat sebagaimana taatnya umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, pemimpin yang wajib ditaati adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, jujur, adil, dan selalu berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, memutuskan perkara atas dasar musyawarah. Para politisi, penguasa, negarawan, dan masyarakat wajib menerapkan etika politik Islam. Di antaranya, saling menghargai pendapat masing-masing, menegakkan demokrasi, jujur, dan amanah. Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan agar semua tugas negara berjalan sesuai rencana. Yang pertama, memeriksa, kedua, mengecek, ketiga, mencocokkan, keempat, meneliti dan menilai, kelima, menginspeksi, keenam, mengendalikan, ketujuh, mengatur, dan yang terakhir, mencegah sebelum terjadi kegagalan. Selanjutnya adalah akhlak dalam perdagangan. Jual beli atau perdagangan merupakan pertukaran benda dengan lain dengan prinsip saling merelakan. Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik dengan disertai penggantinya melalui cara yang diperbolehkan. Jual beli merupakan perikatan dalam pertukaran hak milik atas suatu benda atau jasa melalui ijab dan kabul. Jual beli merupakan kegiatan manusia yang berkaitan dengan: yang pertama, pertukaran harta benda dan jasa; yang kedua, pertukaran nilai benda yang sama dalam jenis berbeda atau jasa yang dihargakan dengan kebendaan dalam harga yang sepadan; yang ketiga, pengambilan manfaat atas benda atau jasa yang berbeda oleh pihak penjual dan pembeli; yang keempat, perpindahan hak milik dari harta dan jasa seseorang kepada orang lain; yang kelima, peraturan yang berkaitan dengan legalitas jual beli; dan yang keenam, sikap saling merelakan di antara penjual dan pembeli. Hukum dasar jual beli ada dua, yaitu ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Prinsip jual beli dalam Al-Quran dan Al-Hadis diantaranya adalah saling merelakan, menghadirkan saksi apabila jual beli dengan cara kredit, dan melakukan akad dengan ijab kabul yang benar. Pelaksanaan jual beli harus selalu berlandaskan pada sikap antara din. Syarat bagi seorang penjual dan pembeli: yang pertama, sudah baligh; yang kedua, atas kehendak sendiri. Syarat akad: yang pertama, adanya kesepakatan; dua, tidak diselingi oleh kata-kata lain; tiga, menggunakan kalimat yang jelas. Syarat barang yang dijual: satu, barang yang suci; dua, barang yang memberikan manfaat; tiga, tidak mengkaitkan barang dengan syarat tertentu; empat, tidak dibatasi dengan waktu. Pendapat ulama tentang jual beli: 1. Tidak sah transaksi jual beli, melainkan dengan melafadzkan ijab kabul secara jelas. 2. Akad jual beli sah meskipun hanya dilakukan dengan tindakan tanpa menuturkan lafadz ijab kabulnya. 3. Jual beli dengan cara apa saja sah dilakukan, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, asalkan menunjukkan maksud transaksi tersebut. 4. Dalam jual beli swalayan, kata-kata tidak banyak digunakan karena harga semua barang sudah tertulis.
Ada 7 prinsip jual beli. 1. Adam al-ghorar. 2. Adam ar-riba. 3. Adam al-maisir. 4. Adam al-ikhtiaqwa at-taksir. 5. Musyarakah. 6. Al-bir wa at-taqwa. 7. Takaful al-iktima. Adapun hikmah jual beli yaitu membina ketentraman dan kebahagiaan karena adanya perdagangan kebutuhan manusia setiap hari dapat berganti, memenuhi nafkah keluarga, memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya mengikuti contoh Rasulullah SAW, terutama hikmah yang didapatkan dari kehidupan pedagang yang jujur dan amanah, menjaga keturunan dari jasa yang lemah, menolak praktik kemungkaran dari berbagai usaha yang mengandung unsur riba dan penipuan, meningkatkan taraf hidup dan derajat pendidikan masyarakat. Yang selanjutnya adalah akhlak dalam berumah tangga. Akhlak dalam pernikahan yang harus dilaksanakan adalah prinsip pernikahan sebagai bagian dari amal ibadah yang niatnya untuk menegakkan keadilan. Suami dinyatakan pemimpin dalam rumah tangga, dan seorang pemimpin harus berlaku adil. Adapun istri adalah ibu rumah tangga yang harus taat dan patuh kepada suami dalam kebenaran. Langkah pertama dalam membangun akhlak berumah tangga adalah memenuhi rukun dan syarat-syarat melangsungkan pernikahan. Suami bertanggung jawab penuh pada kelangsungan ekonomi keluarga, dan istri bertanggung jawab memelihara harta dan kehormatan suami dan rumah tangganya. Suami dan istri wajib menerima hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing secara sinergis. Suami akan menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, suami harus membimbing dan mendidik keluarga dengan memberikan contoh yang baik, agar kehidupannya dipenuhi oleh akhlak yang mulia. Apabila ada pertikaian dalam rumah tangga, pertikaian harus diselesaikan dengan cara musyawarah, saling pengertian, dan dengan jalan menghadirkan penengah dari kedua keluarga. Kewajiban suami berakhlak mulia kepada istri dengan memberikan nafkah yang cukup, biaya keluarga, biaya pendidikan, memberi tempat tinggal dan pakaian. Istri harus mengabdi kepada suami dengan menghormati dan menjaga seluruh amanatnya. 5 pesan penting hidup berumah tangga. Yang pertama, menempatkan kaum wanita sebagai istri yang solehah dan mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri. 2. Mengangkat kepemimpinan istri di dalam mengurus rumah tangga. 3. Menjadikan istri sebagai pendidik anak-anaknya. 4. Menggauli istri dengan baik dan benar menurut syariat Islam. 5. Menjadikan istri sebagai teladan anak-anaknya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.